sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tidak ada Tuhan seperti Engkau ya Bapa di surga yang selalu menyertai kami. Bimbinglah kami untuk mengerti hati Bapa dan kehendak-Mu di dalam hidup ini. Ajarlah kami agar kami tetap setia di dalam iman kami kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, kami dikuduskan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, doa kami kiranya Allah Bapa mencurahkan berkat kepada kita di dalam kasih yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta menyertai kita di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada pagi hari ini di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah tema, yaitu Allah itu kasih. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, salah satu sifat yang ada pada Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah itu kasih adanya.
Kasih Allah ini mempunyai arti yang khas bagi kita, karena kasih itu berlangsung dalam kehendaknya yang bebas dan manusia yang mengalaminya sebagai anugerah. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, Perjanjian Baru menjelaskan kasih Allah kepada manusia atau kepada isi dunia ini, bukan karena manusia telah melakukan sesuatu yang baik kepadanya, bukan juga karena manusia layak menerimanya, tetapi Allah mengasihi isi dunia ini atas anugerahnya kepada manusia, agar manusia dapat memahami isi hati Allah itu sebagai Bapa lebih dari dalam kehidupan manusia. Istilah kasih yang ada di dalam Perjanjian Baru ini diterjemahkan di dalam bahasa Yunaninya, yaitu agape, yang mengandungi arti tindakan yang dilakukan terhadap objek yang tidak layak. Contohnya di dalam Perjanjian Lama, dalam hubungan Allah kepada bangsa Israel, bukan karena bangsa itu layak, melainkan karena kasih Allah itu sendiri, Ia berkenan mengadakan kesatuan dengan bangsa Israel. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun dan Raja Mesir. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, sekalipun Tuhan mengasihi orang yang tidak layak, mengasihi orang yang berdosa, ini tidak mengurangkan nilai kekudusan yang ada pada Tuhan. Seolah-olah mengasihi orang yang tidak layak, mengasihi orang yang berdosa, kekudusan Allah itu akan tercemar. Tidak. Mari kita melihat bagaimana kita mengenal bahwa Tuhan itu adalah kasih adanya. Yang pertama, Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan. Nah, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengasihi kita umat manusia, bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan pengorbanan yang nyata, agar manusia dapat menikmati di dalam pengorbanan Allah Bapa ini, yaitu keselamatan. Keselamatan ini tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya kepada umat manusia selain Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak tunggalnya yang telah dikaruniakannya untuk datang ke dalam dunia ini. Karena semua umat manusia memerlukan keselamatan itu. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengenal bahwa Tuhan itu adalah kasih adanya? Karena kasih hubungan manusia dengan Tuhan dipulihkan. Nah, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19e, firman Tuhan berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jemaat yang kami kasih dalam Tuhan, manusia dapat diterima oleh Allah Bapa atas kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu,
Jikalau kita ini adalah hidup sampai pada saat ini, semuanya oleh karena berkat dan anugerah Allah, oleh karena kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih Tuhan yang tidak pernah beranjak di dalam kehidupan kita, sekalipun kita selalu gagal, selalu berubah di dalam kehidupan kita, di dalam pengakuan kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan sesungguhnya dalam hidup ini. Namun dalam pengakuan kita selalu gagal melakukannya. Namun kasih Tuhan tidak pernah berubah, sekalipun kita gagal menaati pengakuan kita, mengatakan mengasihi Tuhan. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, bukan kita yang pertama mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang pertama mengasihi kita. Sekalipun kita tidak layak untuk menerima kasih-Nya itu, tetapi Tuhan melakukannya atas dasar kasih-Nya sendiri, agar umat manusia menerima anugerah Tuhan ini dengan kuasa-Nya yang ajaib. Kita boleh menikmati kasih-Nya di dalam kehidupan kita dari hari ke hari sampai pada saat ini, sampai selama-lamanya. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah, sekalipun kami selalu gagal mengasihi-Mu. Di dalam hidup ini ya Bapa, namun Engkau tetap setia pada janji-Mu, mengasihi, melayani, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sedang melayani di ladang Tuhan pada saat ini, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, baik yang melayani sebagai guru sekolah teologi, bahkan juga yang melayani sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja, di dalam setiap pelayanan. Tuhan, berilah kami kuat kuasa dan urapan di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan, Engkau yang mencukupi segala keperluan kami, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Kami percaya dengan janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami doakan bagi umat-Mu yang sakit, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami mengistiharkan dengan iman oleh kuasa bilur-Mu ya Bapa, mereka mendapat kesembuhan yang daripada Engkau. Yang berada di dalam kedukaan, Tuhan Engkau menghiburkan mereka. Tuhan, kami percaya dengan Roh Kudus akan memberi kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang berada di dalam kedukaan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau adalah menjadi Bapa yang baik, Engkau adalah menjadi penolong yang setia. Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan bagi mereka, dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, Engkau memberkati kami, dimanapun kami berada, sebagai seisi keluarga, sebagai umat-Mu yang menyembah, memuji, dan memuliakan Engkau. Tuhan, Engkau adalah andalan kami, sebagai gembala yang baik, yang menuntun kami di bawah gada dan tongkat-Mu, serta memberi kekuatan bagi kami, serta memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami percaya hidup kami ada di dalam perlindungan pemagaran-Mu ya Tuhan, sepanjang hari ini, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta mohon semuanya ini. Amin.